Jumpa lagi dengan saya Ahmad Nur Hadi dalam pembelajaran IPA SMP atau MTS. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Dalam materi sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh yang namanya alat ukur yang seperti ini yang disebut jangka sorong. Untuk mempelajari jangka sorong, silakan simak video animasi berikut. Oke anak-anak, kita kembali lagi ke pokok bahasan kita tentang jangka sorong. Nah, jadi di sini sudah saya tampilkan animasi tentang jangka sorong. Nah, sebenarnya apa sih jangka sorong itu? Sebelum kita menginjak materi, kita sebelumnya sudah membahas tentang besaran yang disebut besaran panjang. Nah, besaran panjang itu memiliki alat ukur. Alat ukur yang pertama yaitu penggaris. Nah, tentu kalian sudah tahu yang namanya penggaris. Kemudian selain penggaris, itu ada juga alat ukur panjang yang lebih teliti atau yang bisa mengukur lebih kecil lagi jangkauannya. Nah, di sini ada yang disebut jangka sorong dan ada juga yang disebut dengan mikrometer skrup. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lebih jauh belajar tentang yang disebut jangka sorong. Nah, ini sudah saya siapkan animasinya. Kita langsung saja untuk mempelajari lebih jauh. Oke, di sini jangka sorong bentuknya seperti ini. Jangka sorong bentuknya seperti ini, jadi sama dengan aslinya. Animasi ini disamakan dengan bentuk aslinya. Nah, tujuan untuk menggunakan jangka sorong atau kegunaannya yang pertama adalah untuk mengukur diameter. Nah, diameter di sini maksudnya diameter luar suatu benda. Diameter bisa lebar atau tebal suatu benda. Caranya seperti apa? Caranya simak animasi berikut. Nah, yang pertama di sini ada pengunci. Untuk membuka pengunci, putar penguncinya ke kiri. Nah, putar pengunci ke kiri. Ini ada penjelasannya ya. Kemudian buka rahangnya. Ya, putar ke arah kiri, buka rahangnya. Masukkan bendanya ke bawah ya, yang bawah ini ya. Nah, mulut bawahnya. Kemudian geser kembali, tutup rahangnya untuk merapatkan, tutup, kemudian dikunci kembali, putar ke kanan. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya. Buka penguncinya ke arah kiri, geser ini jangka sorongnya, kemudian tutup. Nah, kunci lagi. Nah, jadi itu yang di sebelah sini ada pengunci, kemudian ini ada rahang tetap. Nah, ini rahang tetapnya. Yang ini ya, sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini rahang geser. Nah, rahang geser. Nah, yang ini yang geser. Jadi ada 3 bagian ya. Pengunci, rahang tetap, rahang geser. Ya. Oke, itu caranya untuk mengukur diameter luar, lebar atau tebal suatu benda. Yang selanjutnya, jangka sorong itu digunakan untuk yang kedua ya, untuk mengukur diameter juga. Tapi diameter yang di sini yang dimaksud adalah diameter bagian dalam sebuah pipa atau sebuah tabung. Nah, kalau punya pipa, kalau mau mengukur diameter dalamnya seperti apa? Menggunakan jangka sorong seperti ini. Caranya gimana? Simak ya animasinya. Nah, sama, dibuka dulu penguncinya, kemudian taruh pipanya ke atas ya, masukkan ke atas ini. Nah, kemudian digeser baru dikunci kembali. Saya ulangi. Buka penguncinya, kemudian bendanya atau pipanya ditaruh ke atas, dimasukkan saja, kemudian digeser, dikunci kembali. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa. Yang berikutnya, yang ketiga, kegunaan jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman
suatu benda. Nah, tapi kedalamannya ada batasnya hanya sekian. Tidak bisa yang terlalu dalam. Nah, contohnya diameternya pipa tertutup. Nah, bisa. Ya, panjang pipa tertutup diameternya. Kedalaman maksud saya, kedalamannya. Oke, caranya seperti ini. Jadi dipiringkan ya, divertikalkan, kemudian ya jangka sorongnya dibentuk vertikal, kemudian benda dibuka kuncinya, bendanya taruh bawah, kemudian digeser, terus dikunci kembali. Saya ulangi, dibentuk vertikal, dibuka kuncinya, benda ditaruh bawah, terus digeser dan dikunci kembali. Nah, jadi kalau digeser itu ada batang besi ya, batang besinya yang menonjol. Nah, itu yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, jadi seperti itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, ada tiga berarti ada tiga kegunaan jangka sorong. Yang pertama tadi untuk mengukur diameter luar, lebar atau ketebalan suatu benda. Kemudian yang kedua untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa atau tabung. Kemudian yang ketiga untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kedalamannya ada batasnya. Nah, contohnya untuk mengukur apa sih? Nah, bisa kalau ketebalan itu untuk mengukur tebal sebuah kertas, atau tebal sebuah logam, koin, dan sebagainya. Kalau diameter dalam untuk mengukur diameter dalam sebuah pipa. Nah, saya lanjutkan cara membacanya. Sekarang cara membaca alat ukur jangka sorong seperti apa? Nah, di sini kalian harus paham skalanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada skala garis-garis ini namanya skala ya. Skalanya, skala seperti ada yang terdapat di penggaris. Kalau di sini lebih lengkap, ada dua skala. Yang pertama skala utama, yang kedap-kedip ini ya, kedap-kedip. Satuannya cm untuk skala utama yang di tengah. Satuannya cm. Kemudian skala nonis satuannya milimeter. Nah, skala nonis ini yang dipakai biasanya kita pakai yang bawah karena kita sering pakainya itu milimeter, kalau inci jarang ya. Nah, kita pakainya satuan milimeter, sentimeter, nah seperti itu. Yang skala nonius itu satuannya milimeter. Nah, jadi seperti ini skala utama. Ini skala nonius yang bawah. Jadi yang tengah sama yang bawah yang digunakan. Dan perlu kita pahami bahwa jangka sorong ini memiliki keterbatasan atau batas paling kecil. Bisa mengukur suatu benda itu dengan batas 0,1 mm. Ini yang dapat diukur jangka sorong yang paling kecil. 0,1 mm kalau di dalam sentimeter jadinya 0,01 cm. Kalau penggaris biasa itu hanya 0,1 cm paling kecil. Tetapi jangka sorong lebih kecil lagi, yaitu 0,01 cm. Kalau mili 0,1 mm. Nah, jadi lebih teliti daripada penggaris. Oke, itu skala utama dan skala nonius. Ketelitiannya yang paling kecil adalah 0,1 mm. Jadi untuk skala nonius ini yang paling kecil. Nah, jadi kalau angka 1 berarti nilainya 0,1 mm. Kalau angka 2 nanti berarti 0,2 mm. Next, selanjutnya cara membacanya. Nah, itu tadi ada dua skala. Skala utama dan skala nonius. Cara membacanya yang pertama, kalian harus bisa membaca skala utama dulu. Jadi yang didahulukan adalah skala utama, baru nanti skala nonius. Skala utama yang pertama yang dibaca adalah yang mana ya? Nah, ini misalkan ada sebuah benda diukur sekian. Nah, diukur sekian ternyata menghasilkan sekian ya. Seperti yang ditampilkan di sini. Nah,
Cara membacanya yang pertama kalian lihat skala utamanya dulu. Yang dilihat adalah garis yang ini ya. Garis sebelum angka 0 pada nonius. Garis skala utama ini sebelum 0 skala nonius. Nah, ini nolnya di sini sebelum, garisnya sebelum, bukan yang sesudah, tapi yang sebelum. Jadi yang ini. Nah, yang ini. Ini menunjukkan angka berapa pada skala ini. Kita baca saja. Kalau di sini 4, yang panjang ini 4. 4 berarti 4 lebih berapa di sini ya. Seperti penggaris. 4 lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 4,7. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kita tulis saja pengukuran skala utamanya 4,7, satuannya senti tadi. Ya, skala utama itu satunya senti. Hasilnya 4,7 cm. Itu untuk skala utama. Kemudian skala nonius. Kalau sudah skala utama, sekarang dibaca skala nonius. Nah, di sini sudah diberi tanda. Ada tanda pada angka 4. Pada skala nonius. Artinya apa? Kok bisa harus 4 ini? Nah, di sini 4. Kenapa kok harus 4? Karena kita lihat di sini skala nonius harus membentuk garis lurus. Antara skala nonius dan skala utama ini membentuk garis lurus pas. Enggak boleh miring. Kalau 0 ini miring, jelas enggak lurus. 1 juga sama, jelas enggak lurus. 2 juga enggak lurus, masih agak miring. 3 juga agak miring. 4 yang paling lurus. Ya, yang paling lurus. 5 miring, 6 juga agak miring. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang dihasilkan skala nonius adalah angka 4, tapi kita tambah dengan 0, karena di sini tadi yang paling kecil adalah 0,1. Ini 0,1 mm. 0,2, 0,3 dan hasilnya yang ini untuk pengukuran ini adalah 0,4. Langsung ditulis 0,4 mm satuan skala nonius. Ya. Jadi skala utama 4,7 cm dan skala noniusnya 0,4 mm. Kemudian untuk hasil akhirnya itu dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya gimana? Harus disamakan dulu satuannya. Kita rubah ke cm. Ya. Jadi yang mili ini dirubah ke cm. Menjadi berapa? Yaitu menjadi 0,04 mm. Ditambah dengan 4,7 cm menghasilkan 4,74 cm. Nah, jadi itu cara membacanya. Yang pertama harus dibaca skala utama, yaitu garis sebelum 0 skala nonius. Garis skala utama sebelum 0 skala nonius. Ya. Yang kemudian yang berikutnya yang dibaca harus skala noniusnya yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Itu caranya. Nah, untuk cara membacanya seperti itu. Jadi tadi kegunaannya ada 3. Ya, kemudian cara membacanya ada skala utama dulu yang dibaca dan skala nonius. Berarti untuk materi tentang jangka sorong sudah saya sampaikan. Jadi sampai cara membacanya ya, mendapatkan hasil. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya atau untuk sesi berikutnya kita pelajari latihan soalnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini tentang jangka sorong. Terima kasih perhatiannya. Oke, terima kasih sudah melihat tayangan dari materi tentang jangka sorong. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan bersama dari materi yang sudah ditayangkan. Oke, mari kita simpulkan. Yang pertama, jangka sorong itu merupakan alat ukur besaran panjang yang dapat digunakan untuk mengukur diameter. Nah, diameter di sini tentunya ada diameter lingkaran. Diameter lingkaran untuk pengukuran menggunakan jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar maupun diameter dalam. Nah, kemudian jangka sorong itu juga dapat untuk mengukur kedalaman suatu benda. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, jangka sorong itu memiliki nilai ketelitian
yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, itu kesimpulan yang kedua yang dapat kita dapatkan dari materi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jangka sorong itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama yaitu pengunci. Nah, pengunci digunakan untuk mengunci dalam ketika kita melakukan pengukuran yang ada di atas ini. Kemudian ada bagian rahang. Nah, di sini ada dua rahang. Yang pertama rahang tetap, dan yang kedua adalah rahang yang dapat bergeser, rahang geser. Nah, seperti ini. Dan yang berikutnya, bagian dari jangka sorong itu ada skala utama yang ada di atas dan skala nonius yang ada di bawah yang ikut bergeser. Nah, ini kesimpulan yang ketiga dari bagian-bagian jangka sorong. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang keempat, jangka sorong ini pembacaan skalanya ini yang digunakan yang pertama adalah pembacaan skala utamanya, yaitu skala yang tetap yang ada di atas itu dibaca terlebih dahulu. Kemudian baru yang kedua adalah membaca skala nonius atau skala yang geser yang ada di bawah. Nah, itu kemudian caranya tinggal dijumlahkan baru mendapatkan hasilnya. Nah, itu materi yang bisa kita sampaikan tentang jangka sorong. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.